Shalom adik-adik, welcome to Stars Kids GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Wah, hari ini kita sangat senang sekali. Kita kembali lagi beribadah di Star Kids GBI Salemba. Bersama saya Kak Yuni dan saya Kak Eci. Kita ditemani oleh pemain musik kita, Kak Andi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kak Eci, apa kabar hari ini Kak? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Biasa, mereka Kak. luar biasa Wah. Kak. Karena adik-adik semua luar biasa, Kakak undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau menari sama Tuhan. Kita mau bergoyang sama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Ya, tepuk tangan adik-adik ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi ya, katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Citamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Yes. Haleluya. Oke adik-adik, saatnya kita menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik semuanya boleh duduk yang manis, sikap yang hormat sama Tuhan, sikap yang sopan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Di pagi hari, di siang hari, bahkan di sore hari, kami hanya meninggikan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa kami, terpujilah namamu. Kita angkat pujian sama Tuhan. Bapakku datang padamu. Haleluya. Yesus, Kau baik, Engkau baik. Haleluya.
Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, angkat tanganmu. Sore hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya, mengucap syukur atas kebaikanmu. Sembah Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami bersyukur padamu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Kau Allah yang baik. Kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Kami cinta Yesus, kami mengasihi Yesus. Mari adik-adik semuanya sembah Tuhan, sembah Tuhan. Berikan rasa syukurmu sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan aku cinta Yesus. Katakan aku mengasihi Yesus. Katakan aku butuh Yesus. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan Engkau. Haleluya. Glory bagimu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu sama Tuhan. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Katakan pagi hari, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima
atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semuanya, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di sini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu hadir Tuhan di setiap tempat di rumah kami Tuhan. Amin. Berkati Tuhan agar persembahan yang kami berikan Tuhan dapat berkenan untuk-Mu Tuhan. Amin. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan ya bagi Tuhan. Adik-adik semuanya, kakak undang bangkit berdiri. Yeay. Kak, kita mau yel-yel dulu Kak. Oke. Karena adik-adik semuanya sudah semangat di rumah. Kakak siap? Siap. Adik-adik di rumah juga sudah siap kan? Siap ya? Sekolah Minggu GB Salemba. Jai, 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 jai. Sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Haleluya. Katakan sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh iya, kakak mau sampaikan firman Tuhan nih. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gak mau kayak gak mau. Nah, adik-adik semuanya, dengan sukacita, dengan bergembira kita mau menyanyi sama Tuhan. Oh iya, kakak mau nanya nih, Kak Eci, kalau di rumah belajar online, kakak semangat gak? Aku jenuh banget sih Kak. Kok jenuh sih Kak? Iya, soalnya belajar online tuh bosen banget. Bosan ya? Tapi Kak, firman Tuhan berkata hari ini kita harus tetap bergembira. Nah adik semuanya, sekalipun online kita harus bergembira. Sekalipun tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, kita harus tetap bergembira. Supaya imun kita sehat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Musik Andi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, lebih tinggi lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
kasih mengalahkan segalanya. Wow, semua adik-adik semuanya sangat luar biasa ya Kak ya. Iya. Wah, Kakak juga sangat bergembira ya Kak. Nah, adik-adik semuanya saatnya kita apain Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua tetap semangat. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik semuanya duduk manis, duduk kembali. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mau diisi firman-Mu di hari Minggu ini ya Tuhan. Kami mau seperti wanita yang duduk manis mendengarkan perkataan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Isi hati kami Tuhan, isi bejana kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, katakan seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah dalam hadirat-Mu Tuhan. Jika sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan agar kami dapat bersungguh-sungguh Tuhan, bersungguh-sungguh dapat melakukannya. Dari firman-Mu ini Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Imel. Minggu ini Kak Imel akan bagikan cerita tentang Nehemia. Adik-adik pasti masih ingat siapa itu Nehemia. Seorang pembuat minuman untuk raja. Biasanya kita dengar cerita yang lain. Nehemia, kali ini Kak Imel mau bagi tentang Nehemia si pembuat minuman raja. Jadi Nehemia itu
Di tahun ke-20 dia ada di kerajaan Susan. Dia didatangi oleh saudara sepupunya yang bernama Hanani. Waktu itu Hanani datang menghampiri Nehemia sambil membawa berita yang mungkin tidak enak buat Nehemia. Karena kenapa adik-adik? Saat itu Nehemia menanyakan, "Hai saudaraku Hanani, kenapa? Bagaimana keadaan kampung halaman kita?" Nehemia nanya gitu dan Hanani bilang beritanya tidak baik. Karena apa? Karena gerbang-gerbang di Yerusalem sudah terbakar, tembok-temboknya sudah terbongkar, sudah hancur, dan itu membuat hati Nehemia sedih. Sampai dia berdoa dan berpuasa untuk bagaimana dan apa yang harus dia lakukan untuk kampung halamannya. Pada waktu pagi hari, pada suatu hari ketika dia menyediakan memberikan minuman kepada Raja Artasasta, dia bilang gini rajanya, "Hai Nehemia, kamu kok kelihatan sedih padahal kamu lagi gak sakit. Kenapa kamu sampai sedih begitu?" kata raja kepada Nehemia, adik-adik. Lalu dengan berat hati dia bicara kepada raja, "Begini tuanku raja, gimana saya gak sedih, gimana hati saya nggak murung, muka saya nggak murung karena ada berita bahwa kampung halaman saya sedang tidak baik adanya." Dia cerita keadaannya bahwa pintu-pintu gerbangnya terbakar habis. Dia cerita kalau tembok-tembok yang dulu tinggi kokoh itu hancur. Terus raja itu bilang gini, raja kembali bertanya kepada Nehemia, Nehemia, apa yang kamu mau dari saya?" kata raja kepada Nehemia. Lalu Nehemia bilang gini, "Jika tuanku raja menganggap baik, boleh nggak kalau saya izin pergi ke kampung halaman saya untuk saya membangun kembali tembok-tembok yang sudah rusak dan memperbaiki keadaan di sana?" Dia sangat takut karena saat itu dia nggak tahu apakah raja memberi izin atau tidak untuk tujuan mulianya dia gitu. Tapi karena memang ada panggilan di dalam hati Nehemia pada saat Hanani datang membawa cerita duka itu, tuanku raja memberikan izin adik-adik kepada Nehemia. Tuanku raja bilang gini, "Nehemia, pergi kamu benerin kampung halaman leluhur nenek moyang kamu, perbaiki seperti apa yang menjadi panggilan di dalam hatimu." Lalu pada waktu itu bukan hanya izin yang diberikan raja adik-adik, tapi pada saat Nehemia pergi menuju ke kampung halamannya, raja memberikan bahan-bahan untuk pembangunan di sana. Tidak hanya itu, tapi raja juga memberikan panglima-panglima perang yang menyertai Nehemia. Tidak hanya itu udah adik-adik, tapi baginda raja juga memberikan kuda untuk transportasinya Nehemia saat itu. Dan dengan singkat cerita adik-adik, sampailah Nehemia dengan pasukannya di sana di Yerusalem, di kota kelahirannya, di kota nenek moyangnya. Sampailah di sana dan dia melihat betapa kampung halamannya benar-benar sudah rusak adik-adik. Pagar-pagarnya habis dimakan api, tembok-temboknya runtuh semua. Dan setelah 3 hari, hari ketiga di sana, malam harinya Nehemia pergi kembali melihat lagi dengan seksama apa saja yang rusak, di mana bagaimana bisa rusak saat itu. Dan saat itu ada 3 orang adik-adik tidak mudah untuk melakukan panggilan Tuhan. Walaupun raja memfasilitasi semua kebutuhan Nehemia untuk pembangunan kembali, tapi ada penghalang dan rintangan yang terjadi pada saat itu. Ada 3 orang di sana, seorang gubernur dan 2 rekannya. Ada Sambalat, ada Tobia, ada Geshem. Nanti adik-adik bisa baca dengan lengkap di Alkitab, di kitab
kitab Perjanjian Lama di Nehemia. Di sana diceritakan bahwa kedatangan Nehemia tidak disukai oleh mereka adik-adik. Karena pada saat itu ketika semuanya hancur, bangsa Israel, keluarga Nehemia dan orang-orang sekitarnya menjadi tawanan di sana. Mereka bekerja untuk bangsa yang lain, begitu adik-adik. Tapi saat Nehemia datang, Nehemia membuka pikiran orang-orang yang di sana bahwa Tuhan yang baik, Allahnya dia yang dia sembah punya kasih setia yang besar untuk menjadikan panggilan di dalam hatinya untuk memperbaiki semua keadaan menjadi baik. Tidak sampai di situ adik-adik. Pernah suatu waktu dia diusahakan untuk dibunuh direncanakan perbuatan tidak baik untuk terjadi pada Nehemia. Tapi karena kasih setia Tuhan, karena Nehemia mempunyai panggilan yang betul-betul datangnya daripada Tuhan, dan dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa, rintangan demi rintangan dihadapi dengan baik. Semuanya Tuhan bela, walaupun dia dikasih waktu sebelum dia pergi adik-adik, dia ditanya raja, Nehemia, saya kasih izin kamu pergi. Berapa lama kamu mau di sana? Berapa lama kamu bisa menyelesaikan semuanya? Begitu, padahal dia belum tahu nyampe di sana harus ngapain, nyampe di sana orang-orang yang dihadapi harus diapain, dia nggak tahu. Semua bermodalkan karena berserah pada Tuhan. Semua bermodalkan karena dia percaya ada kasih setia Tuhan menemani setiap panggilan dia. Adik-adik, singkat ceritanya, Tuhan bela setiap penghambat yang terjadi saat itu. Sampai akhirnya ketika 3 orang itu melihat tembok semakin kokoh, tembok semakin tinggi dibangun, sampai ada niat jahat untuk melukai Nehemia saat itu. Tapi apa yang terjadi yang Tuhan Yesus lakukan kepada Nehemia? Bahwa Tuhan bela Nehemia. Hal-hal buruk tidak terjadi pada Nehemia. Bahkan sampai tembok itu berdiri kembali, sampai semua bangunan menjadi baik kembali, ada kesaksian bahwa kasih setia Tuhan melingkupi setiap panggilan Nehemia. Hari ini Kak Imel mau ajar adik-adik, Kak Imel mau sampaikan bahwa seberapa besar panggilanmu atas kehidupanmu hari-hari ini. Mari minta Tuhan, miliki kasih setia Tuhan untuk setiap kita bisa sama-sama jalan panggilan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kak Imel selesai berbicara, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita mau berdoa syafaat. Yang di rumah sama-sama kita lipat tangan, tundukkan kepalanya, sama-sama kita bersekutu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami, yang menegur kami, untuk kami memiliki kasih setia Tuhan Yesus atas setiap panggilan kami, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mari berkati telinga-telinga adik-adik yang sudah mendengar, biar bisa tumbuh di dalam hati, berbuah banyak, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami sama-sama Tuhan, dimanapun kami berada hari ini, kami berdoa di rumah-rumah, kami bersatu hati, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, tolong bangsa kami, bela bangsa kami, sembuhkan bangsa kami dari pandemi ini. Tuhan, sembuhkan perekonomian bangsa kami. Semua hal yang baik mari kerjakan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Bahkan para pemimpin-pemimpin negara kami mari urapi Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala kami di tempat ini GBI Lewi, kami berdoa untuk pada Mayanto Rawatan Tuhan, berserta dengan wakilnya semua para pengerja, guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pelayanan kami, dan berkati juga Tuhan hari-hari adik-adik di rumah, mereka yang masih belajar online, mereka yang
masih mengerjakan segala sesuatunya tanpa tatap muka. Beri hati yang tetap sabar, beri hati yang tetap setia, percaya akan janji Tuhan. Bahkan setiap kelemahan, kebosanan mereka, Tuhan yang gantikan dengan penghiburan-penghiburan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk papa mama di rumah juga, Tuhan boleh berkati. Pekerjaan papa mama juga diberkati. Setiap kebutuhan kami Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Minta tolong mama dan papa ya untuk men-scan barcode-nya. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati papa dan mama kami ya Tuhan, berkati persembahan kami ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menabur. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita ya. Angkat semua tanganmu sama Tuhan. Yesus, terima kasih. Elit boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Mami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Papi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Jaga kami hari ini. Lindungi kami hari ini. Haleluya Bapa, amin. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk teman-teman sekolah minggu dari Batita, Balita, Pratama, Madya. Jauhkan dari segala penyakit. Beri mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan dalam mengikuti pelajaran sekolah. Kiranya Kau juga berkati kakak sekolah minggu, berkati pelayanannya. Jauhkan dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur. Aku serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan untuk kami Tuhan. Semua anak COVID-19 Tuhan. Belalah COVID-19 Tuhan dari dunia kami Indonesia Tuhan. Tuhan, sekarang isi berdoa untuk Tuhan, lindungi Indonesia dari COVID-19 Tuhan. Diam dan tenanglah COVID-19 dan kecelakaan kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, jiwa syukur, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah. Biar ibadah kami menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau atas segala-galanya. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Bahkan Engkau menjaga, melindungi adik-adik semuanya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus Kristus. Papa mamanya juga semuanya Tuhan, jaga dan lindungi Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Mazmur 91 dan Mazmur 121 menjadi bagian dalam hidup kami. Ditinggikan, agungkan nama-Mu. Kami mau terima Tuhan berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, Yakub hari ini dan selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.